إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, selama masih ada orang yang menyembah Allah hadir pada Jumatnya, insyaallah Allah masih undurkan hari kiamatnya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada di muka bumi orang-orang yang mengatakan yuqal, dikatakan Allah, dia membaca nama Allah. Imam An-Nawawi mengatakan kalimat ini berarti masih ada orang yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nikmat inilah yang kita syukuri, nikmat Islam, iman, dan juga ihsan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Tidak lupa juga tentunya kita bisa mengenal Islam, iman, ihsan, mengenal Allah, mengenal kemuliaan Jumat karena berkah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma arafna rabbana. Kalau bukan karena jasanya, mungkin kita masih menyembah berhala, mungkin masih menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang. Karena berkah jasa sang baginda, kita diselamatkan dari penjara-penjara syirik. Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Namun kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'a man ra'ani. Wa qarrara 3 marrat wa fi riwayatin 7 marrat. Beruntung, tuba bahasa Arab berbeda dengan aflaha. Tuba syajaratun fil jannah, begitu dalam hadis. Tuba adalah satu pohon keberkahan, keberuntungan di surga. Pohon-pohon di surga yang paling kecil. Orang berjalan di bawah ranting-rantingnya, di bawah daun-daunnya. Masirah perjalanannya mit'ata'am, sejauh 100 tahun perjalanan. Apalagi tuba, salah satu pohon keberkahan di surga. Nabi mengatakan beruntung yang melihatku. Tapi jika tidak melihatku, beruntung yang memandang orang yang pernah memandangku. Kata ra'a di situ bermakna dua. Ra'an Nabi fi hayatih, memandang Nabi SAW di masa hidupnya. Mereka lah yang disebut sahabat. Meskipun di antara jamaah ini mimpi ketemu Rasulullah 1000 kali, tidak berhak disebut sahabat. Yang berhak disebut sahabat hanya mereka-mereka yang hidup di zamannya, memandangnya, wa amana bih wa mata alal Islam. Begitu Imam Ibnu Hajar menjelaskan, tidak cukup memandangnya. Bukankah Abu Lahab juga memandang Muhammad, tapi dia tidak melihat Muhammad Nabiullah. Yang dia lihat cuma Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Muhammad SAW yang kita kenal, mereka tidak kenal. Maka jangan berangan-angan seandainya aku hidup di zaman Rasulullah. Siapa tahu nanti jadi Abu Jahalnya, jadi Abu Lahabnya, jadi Abdullah bin Ubaynya. Inilah
petuah daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika murid-muridnya mengatakan, engkau enak, engkau hebat, engkau beruntung wahai Abu Darda, engkau bertemu Rasulullah, kami tidak bertemu. Apa tanggapan beliau? Jangan kalian mengatakan itu. Seandainya kalian hidup di zamannya, bisa jadi kalian adalah musuhnya. Mungkin kalian adalah Abu Jahal dan Abu Lahabnya. Maka kita syukuri hidup di masa kapanpun, yang penting di qalbu ini ada iman kepadanya. Jika tidak bertemu secara fisik, maka Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Hadis ini sahih. Siapa yang tidak bertemu Rasulullah tentu tidak faham bab ini. Nabi mengatakan, man ra'ani, siapa yang bermimpi bertemu aku, faqad ra'al haqq. Yang dia lihat bukanlah syaitan. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tidak sanggup menyerupai aku. Pernah ada anggapan di masa sebagian ulama terdahulu, jika sifat-sifat yang terlihat dalam mimpi sama dengan yang disebutkan dalam hadis, maka itu benar Rasulullah. Ternyata itu disanggah dan diluruskan oleh Imam Al-Ghazali dan muridnya Al-Hafiz Al-Muhaddis Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata mereka? Man ra'ani fil manam, tidak ada ta'liqnya, tidak ada syaratnya. Maka siapapun yang memandang Rasulullah dalam rupa apapun, fi ayyi suratin kana, faqad ra'ah, dia betul-betul telah memandang baginda Nabi Muhammad SAW. Maka karena kita sudah tidak bertemu Rasulullah, carilah orang yang pernah berguru kepada Rasulullah. Karena kita pun tidak bertemu sahabat Rasulullah, carilah orang yang bersanad bersilsilah ilmunya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama kita di abad kedua mengatakan, al-isnad minad-din, bersanad, berguru, duduk bermajlis kepada mereka, hadir di majlis-majlis mereka, minad-din, itu separuh agama. Hari ini orang-orang mengatakan tidak usah berguru, langsung saja kepada mushaf Al-Quran. Ya salah, mushaf Al-Quran itu juga ada riwayatnya, juga ada sanadnya, ada qiraatnya. Qiraat apa yang dia baca? Tidak bisa kita langsung kepada Rasulullah, tidak mungkin kita langsung kepada Allah. Siapa yang kita sebut langsung saja kepada Rasulullah, ternyata yang dimaksud langsung kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ditulis di abad ketiga Hijriah. Beliau lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Tidak bertemu Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Karena Imam Al-Bukhari orang Uzbek, orang Rusia yang konflik hari ini, tapi negaranya tidak ikut konflik, ingin mendapatkan tuba, keberuntungan surgawi, keberkahan surgawi. Maka Imam Al-Bukhari mencari satu hadis innamal a'malu binniyat. Dia berangkat dari Uzbek kota Bukhara ke kota Makkah. Bertemulah di sana seorang murid daripada Imam Sufyan bin Uyainah, juga murid dari Imam Asy-Syafi'i, bernama Al-Imam Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair Al-Makki. Jarak dari Uzbek ke Mekah bukan sedikit. Itu melalui beberapa negara. Belum ada pesawat, belum ada kapal, belum ada kereta api, belum ada bus. Pakai onta. Imam Bukhari tahu tidak mungkin seseorang langsung merujuk kepada Rasulullah seperti yang diklaim banyak orang-orang yang mengatakan dia ikut sunnah hari ini. Imam sunnah seperti Imam Bukhari, jarak antara dia dan Nabi masih ada yang terpendek disebut a'lal asani, sanad terpendeknya 3 orang. Sanad terpanjangnya bisa 8 sampai 12 orang lebih kurang. Itu Imam Bukhari. Siapa kita dibandingkan beliau? Akhirnya Imam Bukhari dapat keberkahan melalui 1.700 gurunya. Inilah jumlah guru Bukhari. Siapa kita yang punya guru sejumlah guru Imam Bukhari?
Jamaah yang berkahi Allah, oleh karena itu kami mengimbau diri kami sendiri dan kita semua yang hadir, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengambil sanad ilmu dari para masyayikh. Namun sanad itu, silsilah ilmu itu ada 3. Yang pertama isnad, ijazah. Cuma dapat ijazah, ajaztuka, aku ijazahkan kamu. Ini tujuannya untuk ngambil berkah, tetapi pemahaman tidak ada. Hanya semacam legitimasi dan keberkahan, blessing kata orang Arab, kata orang Inggris, barokah kata orang Arab. Karena ada satu ungkapan, fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmah. Setiap disebut nama orang-orang saleh. Siapakah sayyidus shalihin? Penghulu orang-orang soleh adalah baginda Nabi Muhammad SAW, lalu sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, sampai kepada guru-guru kita hari ini yang memegang sanad-sanad keilmuan. Mereka adalah agen-agen rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah corong-corong rahmatullah di alam semesta. Tapi sanad ijazah ini sepertinya lebih diminati. Orang tidak sabar berguru, padahal ada 2 sanad lagi. Satu isnad al-fikriyah, al-isnad al-fikriyah atau aqliyah, atau boleh juga disebut al-isnad al-ilmiyah, isnad ilmi, sanad keilmuan. Misalnya kita menyantri kepada siapa, talaqi ilmu kepada siapa, setoran Quran kepada siapa, ikut majelis kitab kiai dan guru siapa. Ini disebut dengan sanad ilmu, sanad fikrah, pemahaman. Ini jarang, makanya tidak banyak yang jadi ulama. Padahal pesantren banyak. Ada satu pesantren, santrinya belasan ribu, ada yang 30 ribu, ada yang 50 ribu. Tapi yang jadi ulama tidak banyak. Karena dia duduk di pesantren, pikirannya di luar pesantren. Dia kuliah, tapi pikirannya menjalar kemana-mana. Dan terakhir, isnad ruhiyah, sanad ruh, disebut juga sanad tarbawi, sanad suluk, sanad qalbu. Inilah yang paling mahal, sanad ruhani. Ini tambah sedikit lagi. Inilah yang membedakan ulama-ulama aulia dengan sekedar ulama intelektual. Yang level 2 tadi itu intelek, tapi level 3 ini mereka ahlullah wa khasatuh. Mereka lah keluarga para aulia, ahlullah. Di kalbunya hanya ada nama Allah. Mereka tidak sempat lagi mencari kesalahan. Lain dengan kelompok yang kedua tadi, mereka masih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya remeh menurut sebagian orang tentunya. Masih sibuk cari kesalahan orang, sibuk ngerjain orang, sibuk kritik orang, sibuk memfatwakan sesat orang. Ini kelompok kedua. Tapi kelompok kedua penting, tapi jangan banyak-banyak. Yang perlu kita perbanyak sekarang adalah yang ketiga. Karena fitnah akhir zaman adalah fitnah ruhiyah. Orang-orang terhalang untuk mengenal ruhnya, mengenal kalbunya, sehingga mereka tidak mengenal tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita biasa menerjemahkan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Terjemahan menyembah sudah sangat banyak dipakai. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan muridnya Sa'id bin Jubair menyebutkan ya'budun ay ya'rifun. Mereka mengenali aku. Bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Itu kebodohan yang dipelihara. Oleh karena itu, sanad yang ketiga ini mesti dicari. Mereka lah para mursyid, para masyayikh. Mari berguru kepada mereka, jaga adab di depannya, husnuzon kepadanya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis sahih Bukhari. Allah berfirman, siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Nasallallahu ayyastur auratina wa auratil muslimin
وأوراد مشايخنا. أمين يا رب العالمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا.